Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini saya akan sampaikan materi yang cukup penting bagi kehidupan, yaitu doa. Sebagian orang merasa tidak perlu berdoa dan kemudian mengandalkan kekuatan itu pada ikhtiarnya. Bagi seorang muslim, Rasulullah menyampaikan bahwa doa itu adalah senjata. Senjatanya orang mukmin. Al-doa mukhul ibadah. Sebetulnya doa itu bukti bahwa kita sebagai hamba itu sangat membutuhkan Allah, karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, karena di tangannya lah seluruh takdir kehidupan ini akan berpusat. Dan orang-orang yang tidak berdoa itu oleh Rasulullah disebutkan orang yang sombong. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mau berdoa, karena kita sangat butuh kepada Allah. Dalam setiap ikhtiar kita, doa itu adalah langkah awal dalam ikhtiar. Langkah yang akan doa adalah hal yang harus terus mengiringi seluruh perjalanan ikhtiar kita, bahkan sampai pada ujung dari ikhtiar kita. Nah, pada bulan Ramadan ini ada ayat yang sangat berkaitan antara doa dengan Ramadan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasulullah diajari oleh Allah ditanyakan, kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Aku akan kabulkan semua doa, maka berdoalah. Dengan cara falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku, segera penuhi perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga dengan begitu kamu selalu akan mendapatkan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Nah, ini Ramadan ini Allah ajarkan ya, bahwa Ramadan ini saat yang paling tepat untuk kita memperbanyak doa, untuk berdoa, untuk menyampaikan harapan kita kepada Allah, untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah, hajat hidup kita kepada Allah, dan pasti Allah akan mengabulkannya. Memang ada syarat pada saat Allah menyampaikan untuk kita berdoa, itu adalah syarat untuk terkabulnya doa itu adalah falyastajibu li, percepatlah kita untuk memenuhi perintah Allah. Apapun bentuk perintahnya, mari kita percepat langkah untuk menuju kepada Allah. Ketika Allah memanggil kita lewat sholat, maka jangan tunda-tunda. Segera sholat, dan sholat yang terbaik itu memang sholat di awal waktu. Ketika ada orang meminta kepada kita, itu segerakan untuk memberikan sedekah. Bahkan dalam sedekah itu diminta atau tidak diminta, itu kita akan sangat baik kalau kita menyegerakan sedekah kita. Dalam memberikan pertolongan kepada Allah, kepada orang, maka segerakan. Pada saat menunaikan zakat, maka segerakan. Pada saat orang sudah mendapatkan panggilan haji, maka segerakan. Semua bentuk kebaikan, semua perintah Allah itu segerakan untuk mendapatkan syarat terkabulnya doa. Dan wal yu'minu bi, dan kemudian berimanlah kepadanya. Artinya seseorang itu akan pasti akan dikabulkan doanya ketika dia beriman. Ya, memang hanya orang beriman yang kemudian berdoa kepada Allah. Hanya orang yang dipenuhi hatinya dengan keimanan kepada Allah, merasa butuh kepada Allah lah yang akan berdoa. Orang-orang yang, kalau Rasulullah menyebutkan orang yang tidak berdoa itu sombong, ya memang dia tidak tahu bahwa Allah lah yang punya ketentuan untuk tercapainya sesuatu atau tidak tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Ada orang itu yang mengandalkan pada ikhtiarnya, padahal ikhtiar itu hal yang memang harus dilakukan ya. Pada saat orang membutuhkan sesuatu, itu ikhtiar itu sesuatu yang harus dilakukan.
Tapi jangan pernah lupakan doa. Jangan pernah lupakan doa untuk mengiringi dari awal perjalanan. Dan hanya orang beriman yang mengandalkan kekuatan doa, ya, karena dia tahu bahwa penentu segala sesuatu adalah Allah. Makanya ayat ini menyebutkan syaratnya dua tadi, yaitu falyastajibuli, percepat penunaian perintah Allah, kemudian beriman kepada Allah. Dan keyakinan terbesar yang harus kita miliki pada saat kita berdoa itu adalah pasti Allah akan mengabulkan, karena memang Allah juga menyampaikan dalam Rasul menyampaikan dalam hadis qudsi itu, Allah berfirman, aku menurut persangkaan hambaku. Ya, jadi Allah itu akan mengabulkan atau tidak mengabulkan, salah satunya adalah tergantung pada persangkaan kita. Oleh karenanya pada saat kita berdoa, persangkakan hal yang baik kepada Allah, bahwa pasti Allah akan kabulkan doa itu. Memang doa yang tidak dikabulkan itu salah satunya ya ketika kita merasa bahwa apakah apa ya Allah akan mengabulkan, ya misalnya kita sudah ragu-ragu terhadap pengabulan doa itu, pasti Allah juga akan menghalangi, ya. Oleh karenanya optimisme kita bahwa Allah akan mengabulkan doa itu penting. Kemudian di ayat yang lain Allah sampaikan, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan, maka aku kabul. Fa itu jadi maka kalau ayat itu ada kalimat fa, maka itu hampir antara doa dengan dikabulkannya doa itu tidak berjarak, maka segera, walaupun yang disebut fastajib lakum, maka pasti akan dikabulkan, itu proses Allah. Bagi Allah sebetulnya tidak memerlukan proses untuk mengabulkan doa, tapi untuk kepentingan pelajaran kepada manusia agar Allah lebih melihat seberapa besar ketergantungan seorang hamba kepada Tuhan, itu kemungkinan doa itu akan dikabulkan itu perlu waktu, ya. Allah suka kalau hambanya itu mengadu kepada Allah, ya. Oleh karenanya Allah suka kalau itu didengar kembali. Oleh karenanya jangan pernah putus asa terhadap doa yang nampaknya belum dikabulkan, pasti Allah akan kabulkan. Nabi Ibrahim itu berdoa ketika berharap punya anak itu, ternyata Allah mengabulkannya setelah beliau berdoa sepanjang 40 tahun. Memang usia beliau panjang, ya, sehingga kemudian dikabulkannya doa itu juga perlu waktu yang cukup panjang. Itu artinya mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa, untuk tidak berprasangka jelek kepada Allah. Ketika kita butuh sesuatu, pasti Allah akan kabulkan. Memang ada doa-doa yang Allah itu membuat prosesnya itu pendek sekali, karena sangat dibutuhkan, hajat itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, misalnya pada saat kita bepergian, kemudian kita nggak bisa pulang karena hujan, terus kemudian kita berdoa, ya Allah tolong hentikan hujanmu agar saya bisa pulang. Itu kadang-kadang Allah akan kabulkan dengan waktu yang singkat, karena memang itu tidak dibutuhkan proses yang panjang. Tapi yang dibutuhkan pada diri kita adalah sabar menunggu terkabulnya doa. Allah tidak butuh proses, kita yang butuh proses. Dan salah satu proses itu agar Allah tahu seberapa besar kesungguhan kita untuk meminta kepadanya, untuk mendekat kepadanya, untuk mengeluh kepadanya, untuk dilihat kesabarannya, ya. Tapi pasti Allah akan kabulkan. Nah, ada cara untuk berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk teknis berdoa itu. Satu, jangan to the point, ya, jangan membaca langsung, jangan menyampaikan langsung, tapi awali dulu dengan tahmid, ya, dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasul, baru kemudian kita sampaikan doa kita, apa yang kita butuhkan. Kemudian diakhiri dengan sholawat lagi, dan kemudian yang paling akhir dengan tahmidnya. Nah, kemudian juga teknis berdoa itu jangan tergesa-gesa, ya, jangan berharap kenapa Allah tidak mengabulkan, kenapa Allah tidak mendengar doa saya sudah berdoa sekian lama. Itu menunjukkan ketergesaan. Oleh karenanya sabarlah dalam berdoa. Nah, sekarang
kita berada dalam Ramadan, bulan yang Allah kabulkan seluruh doa. Perpanjang doa kita, perpanjang list doa kita kepada Allah, mumpung Ramadan masih berada di tengah kita. Alhamdulillah Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.